Ya, pemirsa, bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Franky W. Prasetyo yang merupakan Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan. Kita akan langsung sapa saja. Pak Franky, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak David, baik. Terima kasih Pak Franky sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan Pak Franky, kalau kita perhatikan juga di sepekan yang lalu pergerakan indeks harga saham gabungan juga bergerak volatile begitu. Betul. Dari beberapa sentimen yang berkembang terkait juga dengan rencana tapering, kemudian juga penyebaran COVID-19 di Amerika juga kembali mengalami peningkatan, dan tampaknya ini juga mempengaruhi dari sisi beberapa aspek ekonomi lainnya, dari sisi komoditas. Betul. Kemudian juga tapering dan COVID-19 juga mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari pandangan Anda Pak Franky, apa yang akan menjadi fokus dari investor pada pekan ini sambil menunggu juga pertemuan di Jackson Hole? Ya, mungkin dari pertama kita ngomong tentang tapering dulu ya, karena kalau kita lihat inflasi di Amerika yang bulan lalu itu 5,4% itu sudah tertinggi ya sepanjang 10 to 20 years ya, 10-20 tahun terakhir ini 5,4% ini sangat tinggi sekali. Jadi ini kan yang disebabkan oleh loose monetary policy yang dilakukan oleh the Fed, di mana mereka menurunkan suku bunga dan memberikan stimulus. Nah, saat ini dengan inflasi yang tinggi, tentunya bank sentral juga the Fed, di mana ini the Fed juga harus berpikir untuk bagaimana supaya inflasinya tidak menjadi-jadi. Nah, salah satu opsi yang akan dilakukan ya adalah tapering. Nah, yang mungkin nanti 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan mereka mungkin akan pelan-pelan untuk menaikkan suku bunga. Nah, tapering ini ditakutkan bisa menjadi ini ya sebuah sentimen yang negatif untuk emerging market. Karena kalau kita lihat di taper tantrum di tahun 2013, ya indeks IHSG sempat mengalami penurunan yang cukup dalam. Tetapi kalau kita lihat saat ini ya kemungkinan di efek tidak akan seburuk di tahun 2013, kira-kira seperti itu. Baik, di sisi lain banyak juga yang cukup meragukan Pak Franky kebijakan tapering ini terkait juga dengan pemulihan dari ekonomi Amerika Serikat yang diproyeksikan akan terganjal dengan meningkatnya pandemi COVID-19 di negara tersebut. Betul. Jadi hal yang ini ya yang menyebabkan orang takut karena inflasi adalah momok yang menakutkan bagi government and the Fed, which is why the Fed itu sangat-sangat memonitor tingkat inflasi. Tetapi saat ini dengan perkembangan berita yang baru yaitu COVID-19 yang meningkat, itu menyebabkan ekonomi diperkirakan tidak akan sebaik yang diperkirakan di awal. Jadi diharapkan rencana tapering ini juga mungkin bisa diundur dulu, kira-kira seperti itu. Baik, bagaimana dengan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Tampaknya juga menyita perhatian dari para investor dalam beberapa hari perdagangan terakhir semenjak dari isu tapering ini juga bergulir, Pak Franky. Betul, tapi kalau kita lihat dari nilai tukar rupiah saat ini ya masih di range 14.500-an, saat ini 14.417. Jadi kalau kita lihat at distance sebenarnya masih tidak terlalu mengkhawatirkan, dan boleh dikatakan dari statement dari Gubernur BI Pak Peri Warjio mengatakan sebenarnya BI juga sudah mengantisipasi kebijakan tapering ini. Jadi mereka ada kebijakan intervensi. Kemudian kalau kita lihat dari The Fed, komunikasi The Fed untuk mengatakan tapering ini juga sekarang sudah lebih intens dan lebih transparan. Ini menyebabkan confidence dari investor-investor di bursa itu menjadi lebih baik. Dan saat ini juga kalau kita lihat cadangan devisa Indonesia itu juga sudah di posisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Saat ini kita sudah punya 137,3 miliar US dollar as the forex reserve gitu. Jadi Indonesia saat ini harusnya sudah bisa lebih tahan terhadap goncangan yang disebabkan oleh tapering. Dan lagi kalau boleh kita katakan adalah berbeda dengan 2013, di mana kita melihat di tahun 2009 sampai 2013, 2009, 2010, 2011, 2012 itu terjadi capital inflow yang sangat besar. Di saat ini malah sebenarnya ketika Donald Trump menjabat, yang di mana Donald Trump imposing yang mereka lebih ghost repatriate
itu menyebabkan dana-dana itu malah keluar dari emerging market. Jadi dana itu 120 triliun keluar dari emerging market, dari Bursa Efek Indonesia, goes back to US. Nah, jadi saat ini diperkirakan efeknya tapering tidak akan seburuk 2013. Simply because saat ini kita sudah dana asing kita, investor domestik di Indonesia saat ini sudah lebih besar dan lebih besar porsinya dibandingkan dengan investor asing. Jadi kalau misalnya terjadi tapering juga efeknya terhadap Indonesia juga diperkirakan tidak akan seburuk yang taper tantrum yang sebelumnya di tahun 2013. Ya, sudah jauh lebih siap, sudah lebih mempelajari sehingga dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Pak Franky, 5 menit jelang pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini, untuk pre-opening indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini berada di zona hijau, Pak, di 0,11%, 6.037.700. Nah, terkait dengan beberapa sentimen yang berkembang yang sudah Anda jelaskan tadi, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan di awal pekan ini, Pak Franky? Kalau kita lihat sepanjang pekan lalu memang indeksnya very volatile ya. Tapi satu hal yang kita note adalah ketika terjadi sentimen tapering tersebut, indeks turun 1,100-an poin ya, 1,5%. Nah, pada saat itu asing malah mencatatkan net buy 300 miliar pada hari itu. Jadi kita melihat sebenarnya asing masih melihat value dan asing masih melihat prospek yang bagus, di mana Indonesia is the fourth populous country in the world ya, di mana market penduduk kita sangat besar, market kita sangat besar. Nah, ini akan menjadi potensi yang sangat besar untuk investor asing masuk. Dan saat ini Indonesia juga lagi murah ya, boleh dikatakan, karena di saat ini S&P 500 itu naiknya 18%, kita kenaikan IHSG cuma less than 1% di tahun ini. Dan di sektor blue chip LQ45 malah turun 10,8%. Sedangkan yang memimpin kenaikan di Indonesia itu adalah sektor teknologi, di mana fund asing itu lebih sulit untuk masuk karena likuiditinya tidak terlalu besar di sektor tersebut. Nah, jadi sebenarnya untuk blue chip di Indonesia boleh dikatakan udah sangat murah dan secara valuasinya juga sangat menarik. Baik, Pak Franky, kita akan jeda terlebih dahulu. Menarik, nanti kita juga akan bahas saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, kemudian dari sisi support dan resistennya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa setelah bersama kami, Market Bahas akan segera kembali sesaat lagi.